Kami dari kelas 8, kelompok 1 ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Arajin Ajar Sitorus. Saya Sipa Salsabila. Saya Katrina Jamabila. Saya Rara Cita Fadila. Saya Farah Zahra. Saya Dini Harani. Saya Yudha. Sekian dari perkenalan kelompok kami. Berikut ini adalah sesi wawancara kami. Ini tanggal 20 Februari 2023, kami berada di kantor Lurah Duri Barat. Hari ini kami ingin melakukan kegiatan wawancara mengenai tugas P5 yang bertemakan kearifan lokal budaya Melayu Riau. Selamat sore semuanya. Sore. Kami dari Sekolah SMA Negeri Tuanando, kelas 8, ingin melakukan wawancara tugas dari P5 tentang kearifan lokal budaya Melayu dengan narasumber yang bernama narasumber. Baiklah, pertanyaan pertama. Apakah ibu keturunan dari suku Melayu? Ya, Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana kebiasaan sehari-hari yang masih ibu lakukan berkaitan dengan budaya Melayu? berbahasa Melayu dengan baik, mengajarkan bahasa Melayu kepada anak-anak. Apakah upaya yang ibu lakukan untuk melestarikan budaya Melayu? Ya, karena budaya Melayu itu turun-temurun dari orang tua dan bapak ibu dan ibu-ibu. Budaya Melayu itu tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Itu akan turun-temurun kepada anak dan cucu-cucunya nanti. Nah, dari siapakah ibu mendapatkan keturunan Melayu? Dari ayah dan ibu. Apakah ibu masih menggunakan bahasa Melayu dan mengapa? Ya, bahasa sehari-hari memang diajarkan kepada anak bahasa Melayu, tapi ada juga diajarkan ke bahasa Indonesia, karena bahasa Melayu itu kan semua orang yang mengerti kan. Tapi kalau di rumah ibu biasakan mengajarkan ibu bahasa dengan bahasa Melayu. Yang pertanyaan ke-6, di manakah tempat untuk merayakan Hari Besar Budaya Melayu? Hari besar itu dia digunakan seperti acara-acara adat, seperti persemian adat, persemian ketua adat. Itu diadakan seperti di Lam Air, kan itu kan ada di Duri. Nah, itu seperti itu rumah adat. Nah, nanti kalau kita mengadakan acara-acara di sana. Pertanyaan ketujuhnya, kapan biasanya ibu menggunakan pakaian adat Melayu? Di saat hari-hari besar seperti kita menggunakan karnaval. Karnaval itu kan ada pakaian tradisionalnya, ada pakaian Melayu, pakaian Batak, kan ada. Itu di hari-hari seperti acara akad nikah. Nah, kalau di adat Melayu itu kita pasti melestarikan pakaian Melayu. Acara seperti kita anak-anak, kalau dia memang orang Melayu kan dibudayakan pakaian Melayu. Seperti acara-acara persenian Melayu itu tetap baju-baju Melayu itu tidak akan pernah tinggal bagi orang yang adatnya asli atau Melayu. Pertanyaan ke-8-nya, masakan apa yang sering ibu konsumsi sehari-hari? Masakannya seperti sepedas ikan baung, itu kan itu jadi ikan masakan Melayu. Gulai ikannya, gulai lemak namanya. Itu seperti kalau itu masakannya, kalau kuenya seperti bolu kebojo, kalau minumannya seperti laksmana mengamuk. Ada lagi kuenya, kalau mie sagu, makanannya mie sagu. Seperti kue itu bolu kebojo. Itu ada lagi seperti roti jala, ada seperti namanya roti jala. Itu masakan khas Melayu. Itu gulai asam pedas tadi udah ya, mie sagu, laksamana mengamuk, kue kering atau kue tadi itu yang dibilang tadi itu kue bangke. Pertanyaan ke-9, bagaimana proses upacara kematian adat Melayu? Kematiannya seperti biasa kita Indonesia, seperti
sebagaimana orang Islam meninggal seperti itu kita buatkan. Tidak ada berupa adat-adat, tidak ada. Gimana kita umat Islam dikubumikan seperti biasa, disolatkan, dikafankan, begitu itu juga. Pertanyaan ke-10, apa pakaian biasa digunakan pada upacara adat pernikahan budaya Melayu? Pakaiannya berupa tenunan Melayu itu pakaian teluk belanga. Teluk belanga berupa dengan songketnya sekali. Pakaiannya teluk belanga, ya kalau yang bagian laki-laki pakaian teluk belanga, yang pakaian perempuannya baju kurung Malaysia. Baju kurung. Pertanyaan ke-11, bagaimana proses upacara adat kelahiran dari Melayu? Nah, kalau menurut adat kelahiran tuh misalnya dia baru lahir, nanti ada akikahnya, turun mandinya namanya, turun mandi, akikahnya atau namanya tepung tawar, biar dia maksudnya tepung tawar itu keselamatan lah bagi anak kecil supaya dia sehat, tidak diganggu dari makhluk apapun gitu. Ada lagi Dede? Sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada Ibu Sri. Selamat siang. Ya. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mampir suci ke kantor ini dalam wawancara. Walaupun wawancara ini singkat, tapi itulah adanya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari 10.8 Buka 1 akan melakukan wawancara di gedung UMR pada tanggal 7 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Pak. Kami dari SMA Negeri 2 Bandung, kelas 10-8, kelompok 1 ini melakukan wawancara tentang budaya Melayu Riau dengan narasumber untuk saya Pak Haji Ahmad, Datuk Haji Arwah, Datuk. Saya Datuk. kabarnya Bapak keturunan dari suku Melayu. Bagaimana kebiasaan sehari-hari yang masih Bapak lakukan berkaitan dengan budaya Melayu? Kegiatan Apa yang Bapak lakukan untuk melestarikan budaya Riau, budaya Melayu? untuk melestarikan budaya itu kita selalu mengadakan sosialisasi, seminar, memberitahu. Kalau bahasa kitanya memberitahu, kader-kader seperti kalian inilah. Itu selalu disampaikan. Bahkan di lembaga adat ini dari tingkat PAUD, TK juga mempertanyakan itu tentang budaya, tetap dilestarikan ya. Itu apanya. Pertanyaan keempat, dari siapa Bapak mendapat keturunan Melayu? Dari orang tua, Pihak ibu dan bapak. Dua-dua ya. Pertanyaan kelima, Itu Pak Haji. apakah Bapak masih menggunakan bahasa Melayu dan mengapa? Tetap kita mempergunakan dialek Melayu sesama Melayu. Bahkan kita nanti ke depan sesama suku lain pun akan menyampaikan berdialek berbahasa Melayu supaya bahasa itu tidak hilang ya. Karena kita ada di bumi Melayu. Karena kita di bumi Melayu. Pertanyaan keenam, di manakah tempat untuk merayakan Hari Besar Budaya Melayu? Nah, itu tergantung di mana tempat ditunjuk oleh pemerintah. Tapi biasanya di lembaga adat di setiap daerah. Karena di setiap daerah itu ada lembaga adat. Seperti balai adat nih. Ini namanya balai adat. Pertanyaan ke-7, kapan biasanya Bapak atau Ibu menggunakan pakaian adat Melayu? Setiap ada acara resmi, Acara adat. acara adat
Misalnya pesta. Pesta atau undangan daripada pemerintahan. Kalau diundang kita harus pakaian resmi. Itu apa nih? Pertanyaan ke-8, masakan apa yang sering Bapak konsumsi sehari-hari? Di bidang apanya? Cemilan atau sambal atau apa? Semua ya Pak. Oh semua. Ada. Jadi itu ada ciri khas asam pedas. Sama belajar. Sambal belacan alias terasi. Kan gitu kan, kalau terasi itu kan bahasa Indonesianya, kalau belacan bahasa daerah. Nah, itu ada lempuk durian, ada apa namanya itu nih? Komojo. Bolu komojo, itu ciri khasnya itu. Kalau dimakan di Duri sampai ke Sumatera Barat masih ada terasa, itulah enaknya komojo. Selanjutnya, apakah Bapak percaya kepada mitos Melayu? Kalau misalnya tidak boleh potong kuku di malam hari, nanti umurnya pendek. Ya, itu boleh kita percaya, itu karena itu termasuk kearifan lokal juga. Itu hal yang positif. Turun-temurun disampaikan kepada kita. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk anak-anak tadi kok untuk keselamatan. Luka nih. Karena malam apa segala macam kan itu sebenarnya. Nah, jadi mitos-mitos itu bisa dipercaya, bisa tidak. Tapi tergantung kepada kita mana yang terbaik. Kenapa harus malam potong kuku? Kenapa tidak pagi? Kan gitu jadinya. Udah jelas malam tuh ngantuk. Lampu mati nanti kuku baru sebelah dipotong. Apa jargon Melayu yang sering Bapak gunakan sehari-hari? Misalnya tuh apa cer? Kalau misalnya bahasa aku itu aku, kalau misalnya bagaimana tuh cemana? Cemana ya? Ya tetap itu. Ya, tetap Itu tergantung Melayu ini ada dua deh. Daratan, lautan, pesisir. Kalau Melayu rokan itu beda lain bahasanya. Kalau Melayu pesisir beda. Kalau bilang aku, saya. Kalau orang sini aku. Nah, kemana? Kalau sini kemana? Kalau Melayu rokan nih. Kalau orang sakit kemana? Katanya pakai ada suaranya kan gitu kan. Beda-beda dia di Melayu ini banyak suaranya. Apalagi seperti Bangkinang itu kan masuk Riau juga tuh Melayu, itu bahasa Minang dia. Pertanyaan yang ke-11, apa yang Bapak atau Ibu lakukan ketika berpas-pasan dengan orang lain yang Bapak Ibu kenal? Mengucap salam, kemana, dari mana, apa kabar, itu biasa. Jadi kalau kalian nanti gitu juga, ya ketemu selisih dengan siapapun tegur sapa. Mengikuti upacara adat Melayu dan bagaimana prosesnya? Acara adat Melayu pernah itu sesuai seperti tepung tawar kan gitu kan. Acara nikah itu kan acara juga. Jadi di semua di sana tuh itu ada kasta-kastanya, duduk-duduknya. 13 Pak, apakah Bapak mengetahui tokoh besar yang berasal dari Melayu? Kalau pahlawan dari Riau ini siapa? Pahlawan nasional kita, Busai. Nah, itu salah satu pahlawan nasional. Ya, yang ini tercatat di Den Haag Belanda sana namanya Tiger van Rokan. Harimau dari Rokan. Itu tercatat di Den Haag Belanda. Sudah tuh Sultan Syarif Kasim, Asia, kan gitu kan. Mungkin nanti bisa lah cari itu. Dua itu lah cocok. Yang ide-ide aja tadi, yang mati-mati itu biarlah. Mas Pak, bisakah Bapak menyebutkan satu pepatah Melayu? Patah Melayu, ini Pak Yidi. Kalau ada semur di ladang, boleh kita. Numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Kita duduk bersama lagi. Ini itulah salah satunya. Pertanyaan selanjutnya, Banyak ya. alat musik apa yang sering dipakai oleh orang Melayu pada saat upacara atau acara adat? Nah, itu kompang, tapin, sudah itu termasuk diikuti diiringi oleh silat, pakai telempong, di mana-mana itu ada, daerah Minang juga ada, Tapanuli juga ada, ya. Itu sudah tradisi nasional, jadi itulah biasa dipakai. Pertanyaan selanjutnya, apa kegunaan rumah adat bagi masyarakat Melayu? Rumah adat ini adalah untuk memberikan wejangan-wejangan atau hal-hal yang dirasa perlu tentang masalah adat istiadat. Bahkan siapa saja boleh
berkunjung ke rumah adat itu. Karena dialah yang di sini yang melembaga. Jadi lembaga adat itu perlunya itu. Pertama untuk membahas adat istiadat, adanya pelanggaran adat. Nah, kan gitu kan, bawalah ke rumah adat nih. Kerapatan adat juga di sini. Itulah guna rumah adat tadi. Apalagi Lelucon yang sering digunakan saat bergurau pada masyarakat Melayu Riau, Pak. nah, itulah seperti yang dibuat Pak Tili itu. Kan ada tuh cerita-cerita apa aja logat Melayu itu. Kalau kalian lihat di TikTok tuh kan ada siapa tuh yang rambut sidul tuh kan, itu dia. Celoteh itu namanya tuh. Yung Dola. Nah, Yung Dola, cerita Yung Dola itu. Kalau kalian dengar, tapi orangnya tidak ada sini, dia pandai cerita. Kalau kalian dengar cerita Yung Dola, itu kalian tidak mau pulang lagi. Bagaimana proses upacara kematian adat Melayu, Pak? Nah, proses kematian adat Melayu itu mengacu kepada syariat Islam. Bagaimana cara Islam padu kepayaannya seperti itu, tidak ada bedanya. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Jadi dia tidak ada membawakan adat di situ kalau kematian itu. Selanjutnya, bagaimana proses upacara adat kelahiran budaya Melayu, Pak? Maksudnya orang melahirkan. Ya. Nah, itu ada lahir itu nanti potong rambut, gunting, kan gitu kan. Sudah tuh tepung tawar, berjanji menyanyikanlah lagu-lagu kasidah. Nah, itu. Sampai mencukur dia. Yang terakhir, apa pakaian yang biasa digunakan pada upacara adat pernikahan budaya Melayu? Pakaian Melayu itu pakaian tanja, pakai baju koko, teluk langu, pakai tanja dia, pakai songket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kami dari kelas 28 SMA Negeri Tuamando ingin melakukan wawancara tentang budaya Melayu Riau. Dengan narasumber yang belum saya ikuti. Nama saya Mukhlis SH. Pertanyaan pertama, apakah Bapak keturunan dari ya? Bagaimana kebiasaan sehari-hari yang Bapak lakukan berkaitan dengan Melayu? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi ketika kita budaya, ada istilah kita harus paham dulu apa adat dan ada istiadat. Jadi adat itu merupakan gagasan budayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturannya yang saling berkaitan dan dikumpulkan menjadi kebiasaan yang berlaku secara etimologi. Kalau kamu berbunyi arti bahasa, adat itu berasal dari kata adah yang artinya kebiasaan atau cara. Jadi ada istiadat itu, jadi adat istiadat. Ada istiadat itu merupakan pola kelakuan masyarakat yang kekal dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain yang menjadi warisan. Harus paham dulu apa itu adat istiadat. Itu dibagi dalam beberapa adat. Ada namanya adat yang sebenarnya adat. Adat yang diadakan, yang ketiga adat yang diadakan, yang keempat adat istiadat. Kasih pemahaman dulu, kan? Saya ulangi tadi. Jadi adat merupakan wujud dari gagasan kebudayaan, ya, yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan lainnya yang saling berkaitan, yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu sistem nilai yang berlaku. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan. Apa kita pikirkan itu akan menjadi tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Apa yang Bapak lakukan untuk melestarikan budaya Melayu? Kami dalam lembaga adat Melayu ini kan lembaga adat yang artinya para pengurus ini salah satu tugas fungsinya melestarikan budaya Melayu. Contohnya misalnya ada kegiatan budaya, contoh misalnya
misalnya nikah kawin itu ada namanya tepuk tawar untuk merupakan suatu penghormatan, kemudian dalam bentuk semacam kesediaan atau peresmian pengakuan dalam bentuk tepuk tawar. Ada seperti ras ini makanya filosofi budaya Melayu itu ada yang bersandingkan syarak. Adat kan saya bilang tadi bersandingkan syarak. Syarak itu apa? Sendi-sendi hukum yang berlandaskan dengan syariat Islam. Jadi budaya Melayu itu identik dengan Islam. Ini berkaitan dengan kebiasaan. Dalam Islam itu kan saling menghargai adil, hormat, dan itu bisa terjadi perbedaan agama Islam daripada agama Muslim dan agama nanti kita saling menghormati, tidak boleh saling ejek tidak boleh. Dan dalam adat lagi seperti jaga dan kaitan dengan adat, kaitan dengan budaya, sehingga terjadi kerukunan antara dan agama. Pertanyaan selanjutnya, dari siapa Bapak mendapatkan keturunan Melayu? Saya sudah, manusia ini kan genetikanya kan dari gen. Misalnya kalau dalam garis garis apa? Kalau Minang, sukunya dari sebelah itu. Misalnya bapak saya Melayu, mak saya Minang, itu contohnya nih, ya kan? Kalau dari segi suku saya dapat suku dan bapak dapat juga, tapi dua-duanya bapak dan sebelah bapak. Nah, makanya bapaknya Silalahi itu anaknya Silalahi kan dengan sebelah bapak. Itu patriarkat dengan sebelah bapak. Dan marganya Minang berbeda. Offline sama bapak juga. Jadi dunia ini cuma dua, yang patriarkat ini Minang sama sebagai negara terus tidak boleh lihat semuanya dari harus kenapa turun dari bapak siapa nama Farah binti pasti ke bapak siapa Harun kita rapor pada siapa ada sih ya kan kalau itu binnya pasti ke bapak. Proses pernikahan itu genetika yang diturunkan oleh kedua orang. 60% berasal dari bapak. Genetika Indonesia. Bapak. Ibu ini kan tempat besaran anak. Itu belajar ke waktu nih. Apakah Bapak masih menggunakan bahasa Melayu dan Minang? Hubungan saya ini cuma Melayu, bapak mak, ibu, mak teman itu saya dalam ibu rumah tangga, keluarga menggunakan bahasa Melayu karena kita memang Melayu, bahasa bangsa ini masih menggunakan padahal kayak bahasa Minang kan bahasa kali nanti kalau bertemu sama kawannya kalau berbeda suku paling bahasa Indonesia kata-kata bahasa Indonesia salah sistem dinamika kehidupan semua itu harus dalam kehidupan. Selanjutnya di manakah tempat untuk merayakan Hari Besar Budaya Melayu? Hari Besar Melayu itu tergantung event besar. Kalau hari besar itu misalnya peduli adat biasanya dilaksanakan di balai adat. Kalau misalnya pernikahan itu ada nanti acara adat kan ada masing-masing daerah. Itu tergantung event momen-momennya dilaksanakan. Kapan biasanya Bapak mempelajari Melayu? Itu digunakan pada saat acara hari besar, ya, untuk undangan dari organisasi, ormas, dan sekarang itu ada namanya
Budaya Melayu Riau, BM. Ini kan pelajaran sekolah. BM. Ini sekarang makanya di sekolah dan pada hari Jumat pakai Melayu. Kan? Kalau pakai Melayu, kalau pakai adat, pakai tanjak, dia namanya bulan. Pakai kain songket. Nah, dan songket ini kalau untuk yang bujang, yang belum nikah di atas lutut. Ini kain songket. Kalau sudah nikah baru. Tapi kalau dia udah tua kan pakaiannya kain songketnya di atas lutut betul-betul kain. Ya, masakan apa yang sering Bapak konsumsi sehari-hari? Ini dahulunya peradaban Indonesia itu banyak dari itu belum ada tentara jalur transportasi peradaban besar di situ. Jadi kita ini kayak makanan ikan. Orang lain itu suka makan ikan. Biasanya yang sering dimasak ikan asam pedas. Asam pedas. Pertama lagi namanya bosannya pernah namanya sambal belacan. Pakai sambal belacan. Kalau udah tahu. Belacan itu tahu nggak proses pembuatan belacan? Kalau bahasa sekarang terasi, sekarang udah dalam bentuk kemasan. Jadi kayak berbagai seperti invalids dan makan itu natural. Tanpa proses sekarang kita masak lebih enak. Pertanyaan ke-9, apakah Bapak percaya kepada mitos Melayu? Misalnya tuh tidak boleh memotong kuku di malam hari, nanti umurnya pendek. Ini kadang-kadang ada suatu budaya tentang kadang-kadang dia menjadi sebuah kepercayaan, ya kan? Kalau potong kuku ya, karena ada percaya syarat itu kalau potong kuku itu duduk kan, ini baru oke dari mana dari tengah, dilanjutkan tangan kiri dari oke itu kalau syariat. Kemudian potongan kuku tadi itu disimpan bisa dikumpulkan. Kenapa? Ini bisa ketika kita pasang ini bisa digunakan magic. Bisa digunakan kebenaran untuk membuat secara ketika ada orang jahat dari bisa jahat dan kita bisa penuh istilah sekarang mencari genetikan dia adalah dan dalam bagusnya itu mitos itu tergantung ketika masyarakat tidak mengetahui mitos itu hanya budaya dan dia tidak berbandingkan itu menjadi biasa. Salah satunya pantang duduk di depan pintu berpantang. Kalau kita pulang rupanya ini kan mengganggu orang lewat kan, orang masuk awal itu kan terhalang, tapi dari segi adat itu menjadi pantang, tidak boleh duduk di depan siapa anak perempuan hidup nanti dia salah pulang jadi mitos. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, jargon apakah yang sering Bapak gunakan sehari-hari? Misalnya tuh kayak bahasa kalau menbilangin kau tuh kok, kalau misal bagaimana itu cemannya. Jadi kau kalau bahasa Melayu itu kan kau ini kan kalau bahasa Batak kan itu biasa, tapi kalau Melayu kau itu kasar, kurang beradab. Kalau kita memanggil tidak kenal setelah tuan, kalau laki tuan, perempuan tuan. Kalau kamu untuk kau itu kan agak gitu kasar, kau agak kasar. Tapi kalau mungkin ada satu daerah mungkin itu biasa kan. Tapi mungkin kalau di sini Melayu agak kasar. Manggil nama dengan kau, padahal dia punya nama.
Inilah itu. Kenapa? Ada kemudian bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan dan budaya luar. Ini menjadi semacam pengaruh daripada suatu budaya tadi. Apalagi masyarakat itu apa namanya kalau bercampur kalau homogen satu, kalau banyak namanya heterogen. Masyarakat heterogen, budaya ini budaya si A, budaya itu bercampur jadi satu. Kita memperoleh perilaku. Baik. Apakah Bapak mengetahui tokoh besar atau pahlawan yang berasal Itu anggota besar. Dia orang ini berperang melawan Belanda. Jepang. Yang ada mana Raja Laut. Sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Sudah usai pahlawan nasional dan diakui pemerintah. Bisakah Bapak menyebutkan kepada Bisa satu ya, misalnya mana ini dipijak, situ lagi dijunjung. Kamu tahu Pak artinya? Kita harus menyesuaikan kondisi masyarakat setempat. Mana dipijak, situ lagi dijunjung. Kita seperti saudara jangan bukan langgar pula menantang orang. Artinya gimana artinya kita harus menyesuaikan kondisi sosial masyarakat setempat agar supaya kita tidak bermasalah. Oke. alat musik apa yang paling sering dipakai oleh orang Melayu pada saat masyarakat? Itu biasanya mulai kita pakai kompang. Kompang itu juga digunakan untuk mengarah pengantin, para tubuh, para lainnya. Mereka diarah lucu itu banyak cerita atau dicari dari Yukrolah dengar. Karena lucu-lucu ini dibuat Pantu dijadikan lucu. Puncak kematian. Kalau dalam Melayu kita banyak mengacu pada secara Islam. Pokoknya ketika itu masyarakat biasa, ini dilaksanakan seperti biasa. Gimana harus kematian? Dimatikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Prosesi pacaran ada namanya potong rambut. Kalau bulu pribadi jangan dibagikan ke sebelah kanan. Itu waktunya. Kemudian pemerintah terakhir Pusatnya pada acara apa aja Pak? Kalau bulan Balen tidak ada penentuan, tapi ketika ada momen event tertentu, misalnya ada melaksanakan misalnya ada dan itu menggunakan adat maka dibawa kemana. Tidak ada hari-hari khusus. Setiap hari ini tidak ada. Sekian dari wawancara. Terima kasih atas Sesuatunya dan maaf mengganggu waktunya ya Pak. Sama-sama. Sekian dari perjalanan kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.